Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhiru ba'datul akhir. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rizwan. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah Institut Ilmu Qur'an Al-Islami. Untuk mengumpulkan tugas ICT, bikin video yang berjudul dengan perbedaan atau bedanya ekonomi syariah dan ekonomi Islam. Puja dan puji syukur marilah kita curahkan pada Sang Pencipta alam, Sang Ilahi limpah rahmat dan keselamatan. Semoga hari ini kita dapat dipertemukan dalam penuh kenikmatan iman dan Islam di tempat yang penuh keberkahan. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda alam, Rasul pilihan Nabi akhir zaman. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lanjut kita ke pembahasan. Kalau kita lihat saat ini ekonomi Islam dan ekonomi syariah di Indonesia, terminologinya kepada sebutan ekonomi Islam dibandingkan ekonomi syariah. Ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu adalah suatu sistem perekonomian yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa penamaannya berbeda? Di Indonesia menyebutkan ekonomi syariah, tetapi di luar negeri menyebutkan ekonomi Islam. Sebetulnya kedua ekonomi ini sama saja, ekonomi syariah maupun ekonomi Islam. Hanya terminologinya saja yang berbeda. Dan sebetulnya di dunia global memang disebut ekonomi Islam dan bukan ekonomi syariah. Jadi kalau kita kenal Islamic banking atau disebut bank Islam, Islamic capital market atau pasar modal Islam, Islamic mutual fund, Islamic economis, ya itu adalah terminologi yang berlaku di umum. Di Indonesia sendiri yang dikenal memang ekonomi syariah, pasar modal syariah, perbankan syariah, menyebutnya dengan kata-kata syariah. Nah, kenapa ini terjadi? Sebetulnya ini dimulai daripada zaman dahulu, karena Islam dinilai terlalu sensitif untuk di negara Indonesia. Jadi pada awalnya orang menyangka kalau misalkan ekonomi Islam nanti ini ekonomi hanya eksklusif untuk umat Islam saja. Makanya disebutlah dengan ekonomi syariah, yang artinya syariat yang mengikut dari Islam itu sendiri. Padahal dalam Islam itu sebetulnya lebih luas daripada syariah. Di dalamnya ada akidah, ada akhlak, ada syariat, dan semua diatur di dalam Islam. Nah, dalam perekonomian juga harusnya semua memenuhi akidah yang berlaku, akhlak yang baik, dan juga syariat. Jadi memang kalau kita lihat saat ini, ekonomi Islam dibandingkan ekonomi syariah itu sendiri, misalnya di prodi program studi ilmu ekonomi UI
disebutnya ilmu ekonomi Islam dan bukan ekonomi syariah. Tetapi pada dasarnya sistem maupun karakteristik yang berlaku keduanya itu sama saja. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pada dasarnya yang namanya ekonomi itu adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, terutama di bidang ekonomi. Misalnya transaksi, bisa jual beli, bisa sewa, dan lain sebagainya. Hubungan ekonomi antara manusia, nah begitu juga ketika berbicara Islam. Disebut dalam Islam itu adalah hubungan muamalah. Nah, muamalah ini berbeda dengan hubungan ibadah. Kalau ibadah, bagaimana manusia dengan penciptanya? Kalau muamalah, manusia dengan orang lain. Kalau ibadah itu yang mengatur bahwa semua hal itu tidak boleh kecuali yang dilarang. Pada prinsipnya seperti itu. Jadi misalnya mau sholat zuhur itu harus 4 rakaat. Kalau 5 rakaat namanya bukan sholat zuhur. Misal sholat subuh itu dilakukannya di waktu subuh. Kalau dilakukannya di malam hari karena rajin misalnya, kita mau dari malam sholat subuh, ya namanya bukan sholat subuh. Itu kalau hukum atau prinsip dalam ibadah. Kalau muamalah itu sendiri berbeda. Jadi disebutkan oleh Imam Syahrul Mufti bahwa semua hal itu boleh kecuali beberapa hal yang dilarang ketika melakukan akad, yaitu dilarang melakukan kezaliman, dilarang adanya riba, dilarang adanya gharar, dilarang juga adanya masyid. Kalau tidak ada elemen-elemen ini, pada dasarnya semua prinsip hubungan antara manusia dengan manusia itu diperbolehkan. Riba itu artinya tambahan atas hutang piutang, tambahan yang diperjanjikan dari awal. Riba ada banyak ya sebetulnya, tapi yang berhubungan ke antara manusia, misalnya yang sering kita temukan adalah dalam hutang piutang. Jadi kalau ada seseorang misalnya mau berhutang kepada orang lain, lalu kita menjanjikan di awal nanti akan memberikan kelebihan, ini termasuk kategori riba. Diperjanjikan ini dari dua belah pihak. Misalnya ini datang dari si pemberi hutang, atau si penghutang datang, atau datang lagi dari si pemberi hutangnya. Makanya kita ada kata-kata insya Allah bahwa suatu ini tidak bisa diperjanjikan dari awal, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi kalau di kemudian hari si peminjam tadi atau yang diberikan hutang lalu merasa terbantu atas hutang yang diberikan, lalu ingin memberikan tambahan atas ucapan terima kasih atau tambahan dengan kata-kata yang sangat-sangat terima kasih, itu sebenarnya sah-sah saja asal tidak dijadikan dari awal. Jadi riba adalah tambahan atau manfaat yang dijanjikan dari awal atas hutang piutang. Satu yang tidak diperbolehkan yaitu riba. Yang kedua yaitu gharar atau ketidakpastian. Jadi misalnya kita mau membeli sesuatu yang belum matang, misalnya kita mau membeli sawah. Kita mau membeli sawah, tetapi kita tidak tahu ini sawah buat apa kita jadikan untuk di masa depan.
kita tidak pernah tahu. Itu yang namanya disebut ketidakpastian atau yang disebut garar. Yang kedua, garar tidak. Yang ketiga yaitu masyir. Masyir itu bentuk garar yang luar biasa besar. Misalnya judi. Kalau judi itu adalah jarum yang di dalam game. Itu betul-betul ada ketidakpastian di dalamnya. Siapa yang menang itu tidak bisa dipastikan dari awal, dan salah satunya pasti mengalami kerugian. Sehingga hanya salah satunya saja yang merasa diuntungkan. Yang ketiga adalah zalim. Tadi disebutkan yang tidak diperbolehkan, yang pertama riba, garar, dan ketiga adalah zalim. Zalim ini termasuk kesemuanya ya. Adapun di dalam penipuan, misalkan di dalamnya ada penipuan atau lawan dari keadilan ya, bisa jadi penipuan, bisa jadi suap dan lain sebagainya. Itu yang tidak diperbolehkan dalam transaksi Islam. Tapi kalau ada transaksi yang di luar dari hal-hal yang dilarang di dalam Islam, tentu saja bisa dilakukan. Apakah ekonomi konvensional itu 100% tidak syariah? Jawabannya tentu saja tidak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.